Mohon maaf, Mohon maaf, Bapak Ibu, kita tidak bisa dengar Gimana suara gimana Asunya gimana? karena jaringan sedang lemah di sini. Santai dong Pak Imran. Mohon maaf Ibu Mohon Bapak. maaf Bapak Ibu, yang di mute ya, minta tolong yang tidak di mute. Mute, mute all aja dulu ya Bu ya. Mute all aja dulu ya. Pak di mute all. Pak Ibu itu potong belum. Kok masih tidak bisa ya? Alhamdulillah sudah lebih baik Pak Banji. Oh, G. Mohon izin ya Bapak Ibu kita fokus dulu daripada pertanyaannya banyakkan gitu ya. Memang di sini harus fokus dan jelimet bekatan ya. Bapak Ibu untuk portofolio UKM PPG Meniko ada beberapa komponen tadi ya, bisa pengabdian, bisa penelitian, mencari informasi baru, prestasi dan Ini kok terganggu lagi Pak Anu Suaranya ini. terganggu, Bu. Gimana ini caranya? Minta tolong panitia mute semua aja dulu lah, di mute semua dulu. Di unmute aja Pak, Bu, di unmute aja ya. Mengganggu banget. Saya mengganggu banget ini. Jadi ada beberapa komponen mulai penelitian, pencarian informasi baru, pengabdian, prestasi dan kompetisi. Nanti ada masanya portofolio itu dikumpulkan pada interval waktu tertentu. Nah, kemudian kalau untuk PPG ya, nanti ada PPG Daljab dan PPG Prajab, dan untuk PPG Daljab ya nanti selama 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG itu masih diakui. Tetapi kalau PPG Prajab 1 tahun terakhir selama menjadi mahasiswa PPG. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon berkenan yang tidak berkepentingan di mute nggih. Silakan nggih. Host yang harus unmute semua mungkin. Disarankan host bisa unmute semua. Sama host kayaknya Bu, sama host aja Bu, langsung di unmute semua Bu. Alhamdulillah. Selain host juga kadang-kadang memang perlu kesadaran kita sih Bapak Ibu agar bergiliran gitu ya. Demokrasi kan bergiliran ngomongnya sehingga sama-sama kepentingannya bisa tersampaikan. Mohon izin melanjutkan. Nah, untuk komponen utama portofolio ada 4 sih. Tadi harus ada penelitian publikasi, refleksi diri, mencari informasi baru, dan menghasilkan inovasi. Komponen utama ini salah satunya harus ada sih Bapak Ibu. Jadi dari keempat ini satu minimal harus ada, wajib ada. Jadi kalau kosong semua tidak boleh. Cara mengatasinya, nah biar tidak kosong, melakukan refleksi diri. Jadi setiap guru kan pasti ya punya masalah. Misalnya, nah, kalau di kelas ramai banget itu apa yang dilakukan. Kemudian dituliskan rencana ke depan agar kelasnya tidak ramai seperti apa. Itu dengan melakukan refleksi diri seperti itu. Nah, kalau mencari informasi baru zaman sekarang mudah banget, apalagi mengikuti seminar-seminar dengan modal HP saja, HP yang ada kuotanya, nah, insya Allah bisa. Jadi kalau misalnya ibarat sampai ke empat-empatnya kosong itu kebangetan, karena kita bisa mengisi di poin refleksi diri dan bisa mengisi di poin mencari informasi dan pengetahuan baru. Kemudian ini tambahan yang baru Bapak Ibu untuk 2 tahun terakhir itu ada masukan dari Bapak Ibu berprestasi melalui kompetisi dan juga melaksanakan pengabdian pada masyarakat. Ibu, Bapak, mohon berkenan ya yang tidak berkepentingan di mute dulu, Nje.
Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melaksanakan penelitian dan publikasi, ya, itu monggo nanti bisa pakai macam-macam, bisa jurnal, bisa tabloid, bisa nulis di koran, seperti itu. Nah, yang tidak boleh itu adalah skripsi, tesis, disertasi, atau makalah yang sudah digunakan untuk pemenuhan tugas akhir, gitu. Pemenuhan tugas akhir waktu melanjutkan studi. Nah, tetapi kalau misalnya selain itu, insya Allah boleh ya, baik nanti terbit di lokal, regional maupun nasional. Kemudian untuk refleksi diri, monggo nanti bisa mulai merencanakan, bisa melaksanakan penelitian. Misalnya gini, kemarin saya melakukan PTK, nah ternyata pembelajaran berbasis proyek bisa meningkatkan kolaborasi. Makanya semester depan saya merencanakan pembelajaran proyek untuk meningkatkan kolaborasi, tetapi di mata pelajaran ini atau di materi yang lain semacam itu. Nah, jadi intinya berisi deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan yang bisa dilakukan di masa mendatang. Dan juga mencakup keberhasilan gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan berikutnya itu seperti apa. Kemudian mencari informasi baru. Nah, ini banyak banget. Bisa pendidikan dan latihan atau diklat, latihan, seminar, seperti itu. Seminar untuk seminar, webinar, conference, nah masuk semua. Nah, kemudian untuk kegiatan pendidikannya itu bisa mulai dari level kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, dan seterusnya. Nah, jadi nanti bisa banyak sekali. Nah, keikutsertaan dalam kegiatan ini nanti buktinya berupa sertifikat. Nah, kalau sebagai pemakalah harus ada diikuti pemakalah. Nah, kemudian untuk sebagai guru inti gitu ya, atau sebagai master trainer itu juga biasanya mempunyai sertifikat. Nah, sertifikatnya ini yang diunggah seperti itu. Kemudian menghasilkan karya inovasi. Nah, karya inovasi itu nanti ada fakta integritasnya, yang terkait dengan yang dihasilkan. Nah, di atas materai fakta integritasnya bisa menggunakan Rp10.000 atau 2 kali Rp6.000. Kemudian karyanya dapat berupa buku, modul, diktat, media, karya teknologi, karya seni, dan seterusnya. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengisi deskripsi Bapak Ibu dalam jabatan ya, mahasiswa PPG akan mengisi deskripsi. Kemudian deskripsinya ini nanti berupa keempat komponen tadi ya, baik itu melaksanakan penelitian, kemudian nanti ada membuat media, membuat apa macam-macam, menjadi pembicara, menjadi peserta, dan seterusnya. Kemudian nanti mengunggah bukti. Nah, mengunggah buktinya itu sebagai apa gitu. Buktinya bisa berupa surat tugas atau sertifikat atau laporan, itu bisa digunakan sebagai bukti. Kemudian pada masa penilaian portofolio. Nah, portofolio nanti dinilai oleh satu orang dosen dan satu orang guru yang menguji UGIM. Kemudian penilaiannya sama seperti pada masa penilaian yang dijelaskan Banji dan Bu Yanti tadi. Kemudian biasanya 2 pekan atau 3 pekan gitu. Kemudian masa penilaiannya itu bersamaan dengan penilaian PP dan RPP begitu. Nah, panduan-panduannya menggunakan yang disediakan panitia. Untuk rubrik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kami sajikan di layar. Jadi nanti untuk publikasi jurnal internasional 3, kemudian nasional 2,5 dan seterusnya. Nah, jurnal nasional itu yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 itu 2,5. Kalau Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 nanti masuk di yang komponen di 2 gitu. Kalau misalnya di jurnal nasional yang belum bersinta nanti 1,5 dan seterusnya nanti tinggal meletakkannya di rubrik. Nah, kemudian nanti ada diklat seperti itu, diklat fungsional ada jamnya. Biasanya jamnya itu nggak sampai 100 jam ya, paling 80 jam. Nah, kalau di atas 80 sampai 180 jam bisa skornya 2, tetapi kalau 35 jaman
bisa. Nanti skornya 1. Kemudian melaksanakan refleksi. Ini ada melaksanakan refleksi diri. Masing-masing refleksi diri setengah nggih. Kemudian 1 semester paling tidak membuat refleksi diri 1 kali gitu. Kemudian ada komponen tambahan yang lain, kalau menulis buku teks dipakai untuk level nasional 6, level daerah dan seterusnya ada panduannya. Jadi monggo nanti rubrik ini nanti langsung muncul di laman, insya Allah Bapak Ibu tinggal mencermati kemudian menuliskan berapa bilangannya begitu. Kemudian ada karya mandiri dan karya kelompok sih Bapak Ibu. Kalau karya mandiri itu 100% poin punya mahasiswa yang bersangkutan. Tetapi kalau karya kelompok, misalnya nih, penulisnya 2. Nah, kalau penulisnya 2, penulis pertama itu 60%, 40%. Kalau penulis kedua misalnya ya, dari 3 penulis berarti 100%, yang penulis pertama 60, penulis kedua 20, penulis ketiga 20. Nah, kalau penulisnya ada banyak, nah berarti penulis pertama 60, lebihannya itu dibagi sebanyak penulis kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Kemudian untuk perhitungannya skor kredit ini, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Nanti Bapak Ibu hanya menuliskan skornya saja, begitu. Skor maksimalnya berapa? Untuk bilangan-bilangannya Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan kalkulator atau mengeluarkan HP. Insya Allah nanti sudah dihitungkan oleh sistem. Kemudian untuk refleksi diri, nah ini gampang banget pokoknya, yang penting harus ada setengah. Nah, ini yang paling gampang Bapak Ibu. Jadi misalnya membuat RPP atau apa, nanti dihargai. Jadi jangan sampai portofolionya kosong. Nah, karena untuk rubrik refleksi diri, kemudian yang keempat tadi ya, keempat komponen utama. Refleksi diri, menghasilkan karya, kemudian ada mencari informasi baru, sama yang bagian paling atas melaksanakan penelitian. Dari keempat itu harus ada lah, jangan sampai kosong seperti itu ya. Kemarin ada kasus di Kemenak, beberapa orang itu kosong, nah, karena ya mungkin buru-buru atau gimana, tetapi kita sebagai dosen, sebagai guru bisa memotivasi mas-mas, mbak-mbak mahasiswa untuk membuat paling tidak refleksi diri. Kemudian untuk di forum ilmiah, nah ini ada mencari mencari informasi atau pengetahuan, nanti kalau ada jamnya ya, itu bisa dituliskan. Yang sering ditanyakan itu kalau diklatnya itu diklat teknis nih, Bapak Ibu, seperti prajab. Kalau diklatnya seperti prajab itu meskipun 100 jam tidak bisa dipakai untuk PPG. Nah, karena pada PPG ya itu sudah tidak memerlukan diklat fungsional seperti prajab tersebut. Nah, karena prajab tersebut sudah digunakan untuk pemenuhan sebagai PNS. Nah, yang boleh itu diklat misalnya dilaksanakan oleh Balai Besar Guru Penggerak, ikut diklat 180 jam semacam itu. Nah, itu baru boleh digunakan. Gitu. Nah, kemudian ada konferensi, lokakarya, seminar. Nanti sebagai pembicara sama sebagai peserta ada nilainya berbeda-beda. Kalau misalnya sebagai pembicara internasional skornya 1, kalau sebagai peserta biasa nanti setengah seperti itu. Kita tinggal mencocokkannya dengan list di panduannya, panduan penilaian. Nah, kemudian untuk paket kegiatan guru, nah ini yang paling gampang, yang paling sering diikuti oleh mas-mas mahasiswa. Paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain. Nanti satu paket minimal 3 jam pertemuan, nanti poinnya 0,35. Seperti itu. Kemudian mencari inovasi baru. Nah, ini maksud saya mengembangkan inovasi baru atau menciptakan inovasi baru. Nanti tergantung, bisa membuat book chapter, itu karyanya kalau dinilai 0,5, membuat karya kompleks, membuat karya buku, membuat modul, dan seterusnya. Nah, termasuk diantaranya
menjadi tim pengembang standar pedoman dan sejenisnya itu masuk di yang inovasi yang skornya 1. Nah, jadi monggo nanti tinggal mencocokkan termasuk bukunya. Nah, bukunya ada yang ISSN atau tidak, nanti tinggal dicocokkan dari lampirannya yang diunggah oleh mahasiswa. Kemudian untuk karya teknologi kompleks nanti bisa ini Bapak Ibu dicek. Nah, durasi kumulatifnya 60 menit. Nah, tetapi gini, kita perlu membedakan teknologi sederhana dan teknologi kompleks. Kalau misalnya 60 menit, tetapi 60 menit itu lebih ke video pembelajaran biasa. Ya nanti sekarang karena membuat video dengan apa? Dengan Zoom atau dengan apa kan gampang. Nah, jadi saya kira dilihat kontennya dulu. Nah, kalau kontennya pembelajaran biasa, saya kira ya jangan dikatakan sebagai karya teknologi kompleks ya. Tetapi kalau misalnya konten YouTube, kemudian benar-benar syutingnya profesional, detail, membuat tentang apa ya pariwisata atau apa, tetapi detail dan jelas, atau misalnya membuat panduan ya cara menyusun apa yang bagus. Nah, saya kira itu masuk kompleks. Jadi monggo nanti teknologi kompleks sama sederhana juga tetap dilihat juga dari sisi kontennya gitu ya. Kemudian dari sisi juga pemanfaatannya kalau dipakai untuk di tingkat sekolah ya karya sederhana. Tetapi kalau membuat di tingkat apa nasional, monggo nanti pakai yang karya kompleks begitu. Kemudian untuk rubrik ini ya Bapak Ibu, nah mengikuti kompetisi. Nah, misalnya Bapak Ibu kan banyak yang mengikuti lomba kompetisi nasional, internasional, monggo nanti ada poinnya sendiri-sendiri. Kemudian di sini sampai berperan aktif sebagai kepanitiaan itu juga. Jadi misalnya panitia sekolah, panitia peringatan hari agama. Kalau sebagai ketua 0,3, selain ketua, sekretaris bendahara, reviewer, itu nanti masuk di skornya 0,2. Jadi nanti komponen utama dan komponen tambahan masing-masing sudah ada skornya dalam bentuk. Nah, kemudian prestasi melalui kompetisi. Nah, ini juga tingkat kompetisinya internasional, nah, juara 1 sampai 5. Kompetisi nasional dan seterusnya skornya berapa. Sampai juara kecamatan pun ada poinnya sih Bapak Ibu. Yang dihitung hanya juara 1 sampai 5. Nah, kalau yang finalis itu yang nasional dan internasional. Kemudian pengabdian masyarakat itu juga nanti ada sebagai ketua dan sebagai selain ketua, sebagai kepala panitia nasional, internasional, atau sebagai anggota kader TKK itu juga bisa, sebagai apa namanya takmir masjid, anggota takmir masjid, anggota kan selain ketua, jadi nanti skornya 0,2. Kemudian batasan tiap skor Bapak Ibu nanti ada maksimumnya untuk penelitian 4, refleksi diri 3, mencari informasi 3, mengembangkan inovasi 4, gitu. Kemudian prestasi hasil kompetisi 1,5, melakukan pengabdian 1,5. Total maksimal yang bisa diperoleh mahasiswa 10 yang nanti dibuat ke skala 100. Kemudian dari skala 100 ini nanti digunakan untuk menentukan kelulusan. Kemudian Bapak Ibu untuk komponen utama yang tadi ya penilaian, refleksi diri, mencari informasi baru, kemudian ada karya inovasi. Salah satu tidak boleh kosong. Ya. Kan ada 4 komponen ya. Kalau yang prestasi sama menjadi kepanitiaan itu ada yang kosong tidak apa-apa. Kemudian nanti skor akhirnya nilai UKIN itu 6 skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio dibagi 7. Praktek pembelajaran itu 6 poinnya itu dibagi menjadi 2 komponen ya, 4 komponen untuk video, 2 untuk RPP, 1 untuk portofolio. Jadi total komponennya ada 7 seperti itu. Itu aja Bapak Ibu. Terima kasih atas
perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Banji.